Woi, Denis, kamu kenapa? Enggak kok Bang Jarwo. Denis, enggak kenapa-napa. Kalian yang udah mengikuti saya sejak lama pasti merasa sedikit asing sama video ini, ya kan? Karena kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu kartun lokal yang jarang saya bahas sama sekali. Untuk kalian yang menonton dari luar Indonesia, terutama dari Malaysia, saya akan mengajak kalian untuk mengenal kartun ini lebih dekat. Kartun ini memiliki cerita yang sederhana, namun penuh makna dan mengingatkan kita pada Upin dan Ipin. Fokus ceritanya ada pada Adit, seorang anak yang selalu berpetualang bersama teman-temannya. Salah satu sahabat dekatnya adalah Denis, seorang teman yang selalu menemani Adit dalam berbagai permainan tradisional ataupun aktivitas seru lainnya. Gak tahu ya, Denis ini teman atau beban sebenarnya ya. Namun seperti kebanyakan cerita, tentu ada konflik yang muncul di sepanjang perjalanan mereka. Adit sering berhadapan dengan dua karakter lain, Sopo dan Jarwo, yang sering mencari jalan pintas dan malas berusaha. Oh, cuci aja jarang. Ya maaf. Perbedaan sifat antara Adit dan mereka sering menyebabkan banyak masalah. Meski begitu, kali ini saya nggak akan membahas konflik utama kartun ini, melainkan saya ingin berbicara pada salah satu karakter yang cukup unik dan sering bikin penonton kesal, yaitu Dontol. Emotional, damn it. Ya, Dontol. Hey yo, what the fuck? Denis adalah sahabat Adit yang sering kali terlihat manja dan tidak mandiri. Dengan tubuh gemuk, kacamata terbalik, dan sering memakai baju krem, ia menjadi karakter yang unik dan mudah dikenali. Para penonton setia sering menyebutnya dengan julukan Dontol atau Denis Kon, yang menjadi semacam tanda pengenalnya, begitu ya. Meski begitu, popularitas Denis ini tidaklah kalah dari sifat positifnya. Denis, bertahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Justru dia terkenal karena sering menyusahkan Adit. Itulah dia mengapa dia disebut dengan anak yang beban banget gitu ya. Sifat-sifatnya yang manja dan sering bergantung pada Adit membuat banyak orang merasa gregetan. Tetapi pernahkah kalian berpikir, kenapa Denis bisa seperti itu? Kenapa Adit gak pernah marah atau meninggalkan Denis padahal dia sering merepotkannya? Jika kita melihat lebih dalam, kita bisa melihat bahwa Denis adalah sosok yang kurang percaya diri dan sering merasa takut untuk melakukan sesuatu sendirian. Dia cenderung bergantung pada Adit untuk melewati banyak hal, bahkan dalam situasi yang tidak terlalu sulit. Misalnya, saat mereka harus melewati jembatan kayu, Denis malah takut dan memilih untuk tidak ikut. Mau nyebrang segala. Kacau nih. Denis. Adit yang udah lelah tetap sabar dan berusaha membujuk Denis untuk maju. Sifat seperti ini tentu membuat Adit sangat-sangat sering kerepotan. Tetapi justru disinilah sisi indah dari persahabatan mereka. Itu bukan sisi indah, sisi kebebanan dari seorang Dontol. Denis menunjukkan ciri-ciri yang sering kita temui dalam dunia nyata. Seseorang yang merasa rendah diri, tidak percaya diri, dan selalu bergantung pada orang lain. Dalam psikologi, ini sering dikenal sebagai inferiority complex, yaitu perasaan rendah diri yang sering muncul akibat pengalaman buruk atau perasaan minder terhadap penampilan fisik. Jika kita melihat lebih dalam, kita bisa memahami bahwa Denis mungkin pernah mengalami perlakuan buruk karena penampilannya. Ya mungkin karena dia gendut kali ya, mungkin dia dibully atau merasa diabaikan. Dan akhirnya tumbuh dengan rasa kurang percaya diri. Ketika dia bertemu Adit yang tidak pernah memandangnya berbeda, Denis merasa nyaman dan mulai bergantung sepenuhnya pada Adit ya. Dia aja bergantung sama Adit loh guys. Bayangin sama orang tuanya gimana ya.
Namun meskipun sikap Dennis sering membuat Adit kesal, ada hal yang bisa kita pelajari dari karakter ini. Adit dengan sabar dan penuh pengertian selalu berusaha membantu Dennis menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Ini adalah pelajaran penting bahwa meskipun seseorang memiliki kelemahan dan kekurangan, mereka tetap bisa berkembang dan berubah menjadi lebih baik. Dennis mungkin tidak bisa langsung mandiri, tetapi dia berusaha untuk belajar. Setiap kali dia merasa cemas dan takut, Adit selalu ada untuk memberinya semangat dan dukungan. Kisah Dennis ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup kita tidak boleh menyerah hanya karena rasa takut atau rasa kurang percaya diri, seperti Dennis yang pelan-pelan berusaha menjadi lebih mandiri. Kita pun bisa belajar untuk menghadapi ketakutan dan membangun rasa percaya diri, meski itu membutuhkan waktu dan usaha. Mungkin kita tidak sempurna, tetapi dengan ketekunan dan dukungan orang-orang di sekitar, kita bisa menjadi lebih baik. Meskipun Dennis sering mengganggu dan membuat Adit kesal, dia tetap menjadi tempat di hati penonton. Keunikan karakternya yang penuh kelucuan dan ketidaksempurnaan itu justru menjadikannya sangat memorable. Ya, gimana nggak memorable gitu ya guys? Dia terlalu beban gitu ya buat Adit gitu kan. Begitupun dengan Adit yang meski sering kehabisan sabar tetap memilih untuk membantu Dennis. Inilah yang membuat hubungan mereka begitu indah dan harmonis kali ya. Adit selalu sabar sementara Dennis berusaha untuk berubah. Pada akhirnya, kisah Dennis mengajarkan kita bahwa kadang kita memang membutuhkan seseorang yang bisa mendukung kita, terutama ketika kita merasa ragu dan tidak mampu. Tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kita juga harus berusaha untuk menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dennis adalah contoh nyata bahwa meskipun kita memiliki kekurangan, dengan usaha dan dukungan orang-orang sekitar, kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Apa yang bisa kita pelajari dari Dennis adalah bahwa perubahan itu memang tidak mudah, tapi itu mungkin. Kadang kita harus berusaha walaupun prosesnya sangat lambat. Dan meskipun kita sering merasa cemas atau takut, dengan dukungan sahabat dan orang-orang sekitar serta ketekunan kita akan bisa mengatasi rasa takut itu dan menjadi lebih kuat. Jadi, meskipun Dennis sering membuat kita kesal, dia juga mengingatkan kita untuk tidak pernah menyerah pada diri kita sendiri. Meskipun dia adalah seorang anak kucai atau beban. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kamu merasa seperti Dennis? Ragu dengan kemampuan diri sendiri? Yuk, bagikan pemikiran kalian di kolom komentar.